Tuhan itu senantiasa menabur yang baik. Tetapi selalu tumbuh dalam hidup ini diri kita yang namanya lalang. Senantiasa kita mau berbuah baik, mau menjadi gandum yang baik, tapi senantiasa banyak lalang. Lalang itu bisa dari luar, bisa dari dalam diri kita. Lalang yang dari luar, kita lagi baik deh, mau hidup berkomunitas, kumpul kayak gini. Tapi ada aja yang ngomongin, ini udah single mom pergi terus. Ada aja mulutnya jahat kayak gitu. Pasti ada lah yang selalu nyinyir, yang selalu julid sama orang lain. Pasti ada dalam kehidupan ini. Ada lalang-lalang yang dari luar. Tapi ada juga hasrat lalang dalam diri kita. Kita mau jadi pribadi yang baik, mau menjadi gandum yang baik. Tapi kita ada juga kelemahan-kelemahan kita. Hasrat-hasrat lalang dalam diri kita yang membuat pertumbuhan gandum tidak sempurna, buahnya tidak bagus. Maka saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, saya sungguh percaya sama hukum di dalam kehidupan ini. Namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, kelak itu yang akan kita. Ini bukan karma loh. Hukum tabur tuai berbeda dengan karma. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan tentang karma. Tidak. Hukum tabur tuai sebuah kepastian buat saya. Kalau kita setia nabur yang baik, pasti kita kelak akan nuai yang baik juga. Saya jangan ragu untuk menabur yang baik dalam hidup ini. Jangan ragu untuk menjadi gandum-gandum yang baik. Walaupun dalam diri kita ada hasrat lalang, walaupun di sekeliling kita, di luar kita banyak lalang-lalang, tapi tetaplah berbuat baik. Tetap jangan pernah membalas. Coba ya, omongan jahat, kita balas omongan jahat, jadinya apa? Ribut jadinya. Kita diomongin sama orang, balas lagi, lu juga begitu, lu juga begitu. Jadinya ribut. Tapi dia ngomongin apapun, ibu-ibu seluanya, kalau bahasa anak sekarang, woles aja, woles. Kalau dibalikan slow, woles kalau bahasa anak zaman. Kalau kita nggak masukin hati, prinsip saya gini, prinsip kebahagiaan saya tuh punya prinsip kebahagiaan. Kebahagiaanku enggak ditentukan dari apa kata enggak. Dari apa kata orang. Saya nggak mau ukuran kebahagiaan dalam hidup saya hanya ditentukan dari kata orang. Jadi tadi gua dipantunin, digombal-gombalin kayak begitu, emang gua pikirin. Ya, karena kebahagiaanku bukan dari katamu, tetapi kebahagiaanku adalah ketika aku mau mendengar dan melakukan apa katamu Tuhan. Itu yang buat aku bahagia. Kalau kebahagiaan kita ditentukan dari apa kata orang, capek. Kita akan menjadi orang yang kuping ini tuh mudah panas. Paus Fransiskus kan pernah mengatakan begini, jangan taruh hatimu di telinga. Kalau kita taruh hati kita di telinga, dengar tetangga ngomong apa, mudah sekali kita sakit hati. Karena apa? Karena kita taruh hati kita di telinga. Tetapi kata Paus Fransiskus, taruhlah telingamu di dalam hati, supaya kita mau mendengar sapaan dan bisikan Tuhan. Sista semua yang dikasih Tuhan, jadi janganlah kita menaruh hati kita di telinga, tapi biarlah kita taruh telinga ini di dalam hati, supaya walaupun sista punya pergulatan hidup apapun, jangan lagi bernyanyi, jangan lagi semoga bernyanyi, lihatlah tanda merah di pipi. Terusnya di mana? Ya elah lu ngomongin lu. Udah dia tahu ya. Dia nama mendaji makan lempeng. Karena saya baru pengen bilang tuh kan umurnya. Tahu lagu itu. Jadi semoga nyanyiannya nggak nyanyian kayak gitu, tapi nyanyiannya yang kayak tadi, kayak tebak-tebakan.
sungai sukacitaku, wah gitu, ada di dalamku. Jadi lagunya yang bahagia. Jangan juga nyanyi lagu ini, nyanyian lagu ini sangat tidak Katolik yang mengatakan begini, aku terjatuh dan tak bisa. Milenial berarti jadul. Kalau nggak tahu jadul, ini milenial, lagu ini lumayan. Ini lagu ini sangat tidak Katolik karena udah jatuh nggak mau bangkit lagi. Yesus tuh mengajarkan nggak kayak gitu. Pengalaman kejatuhan kita punya pengalaman jatuh, tapi bangkit. Itulah Yesus ajarkan. Maka saya senang dengan sister tangguh ini. Punya berbagai macam pergulatan, membesarkan anak, apapun perjuangannya, kerja sebagai single mom, hebat. Jangan pernah merasa sendiri, ya. Jangan pernah merasa lelah. Dengerin apapun kata orang lain, jangan bikin kita baper. Kalau kita jadi baper dari kata orang, kita rugi sendiri. Biarlah sukacita selalu tinggal dalam hati kita. Saya mau kasih satu tips ya, siswa semua, bagaimana supaya kita selalu bahagia dalam hidup ini. Saya dulu ketika masih pastor muda, ditugasin di pedalaman Papua yang gak ada listrik, gak ada sinyal handphone, saya merasa gini, oh, ukuran kebahagiaan itu orang Papua harus punya rumah seperti orang di Jakarta. Ternyata saya salah. Ternyata gak kayak gitu. Orang Papua punya prinsip kebahagiaan itu dalam bahasa mereka sebut begini, bupasu letara. Mereka selalu bilang pater, bupasu letara pater. Prinsip kebahagiaan mereka dengan berkata itu. Saya mau ajarin kepada ibu-ibu semua ya, sista semua, bahasa Papua supaya ibu-ibu bahagia. Bupasu letara. Coba ulangi. Bupasu letara. Udah bahagia belum? Belum? Kalau gitu ulangin sekali lagi. 1, 2, 3. Bupasu letara. Udah bahagia? Sekali lagi ya. Bupasu letara. Nungguin artinya. Penasaran dengan artinya. Ya, saya bohongin juga gak yang tahu. Enggak betul. Ini filosofi kebahagiaan mereka ada dalam kata-kata bupasu letara. Ternyata ini ada dalam sebuah nyanyian. Bahkan tadi pun sudah dinyanyikan dengan versi plesetannya. Bupasu letara ada nyanyiannya. Bupasu kepanjangan begini. Buat apa susah, bupasu. Buat apa susah letara. Lebih baik kita bergembira. Sama-sama bupasu. Buat apa bupasu. Buat apa letara. Lebih baik kita bergembira. Udah gembira? Jadi nggak usah kita ini bermukanya itu mutase. Tahu mutase nggak? Mutase tuh muka tanpa senyum, yang dimoling, bibir monyong 5 cm. Dalam sebuah komunikasi yang efektif, dalam sebuah pertemanan, semoga komunitas Yana nggak ada yang senyumnya 111, nggak ada. Tapi senyumnya semoga 115. 115 itu 1 cm sebelah kanan tarik ke kanan, 1 cm tarik ke kiri, tahan selama 5 detik. Coba kita senyum 115. 1, 2, 3. Gak usah ditutupin, Bu. 5. Tepuk tangan kita semua ya. Jadi kalau menyapa siapapun jangan lagi senyumnya kecut. Sore Romo. Semoga sore Romo 1, 2,
Dika. Ya, mari kita selalu menaburkan yang baik dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin.